Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai micro sustainable housing. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Apriliana Nikita Santosa, mahasiswi Universitas Internasional Semen Indonesia yang sedang menempuh mata kuliah Komunikasi dan Presentasi Bisnis dengan dosen pembimbing Bu Oki Putri Prastuti SDMT. Untuk memenuhi tugas KPB dengan mengangkat topik mengenai pemanfaatan daur ulang barang menjadi sesuatu yang bernilai, saya akan membahas suatu limbah yang dinyatakan tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat diuraikan itu menjadi produk yang menarik dan penuh manfaat. Nah, saya akan bahas dengan beberapa outline yang ada. Yang pertama problem, kedua solution, dan yang ketiga conclusion. Baik, untuk yang pertama mengenai problem, banyak yang menyatakan bahwa styrofoam atau polystyrene tidak baik bagi lingkungan. Karena jika styrofoam tidak dimanfaatkan kembali dan berakhir di lingkungan atau di TPA begitu saja, dan tidak dapat diuraikan selama 1 juta tahun lamanya. Tapi bayangkan, jika material yang tidak dapat diuraikan selama 1 juta tahun lamanya ini dapat menjadi material pengisi rumah dinding kita semua nantinya. Yang pertama ada styrofoam. Pemkot Bandung mencatat bahwa sampah berbahan styrofoam di wilayahnya mencapai 20 juta ton per bulan. Dan untuk plastik polystyrene, Indonesia memproduksi 1,60 juta ton plastik per tahun dan sebagian besar berakhir di lingkungan begitu saja. Dan ada pun juga emisi karbon. Emisi karbon dioksida ini salah satu muasalnya penyebabnya berasal dari aktivitas rumah tangga, aktivitas kita sehari-hari. Nah, dari beberapa studi case yang ada di Indonesia tersebut, ada pun salah satu solusi yang begitu menarik yaitu row house. Bagaimana tidak? Karena styrofoam yang dinyatakan tidak dapat diuraikan dan tidak dapat dimanfaatkan dapat menjadi salah satu material untuk rumah tinggal kita nantinya. Nah, apa sih row house itu? Row house merupakan rumah mikro pertama di Indonesia yang menggunakan material daur ulang yaitu recycle styrofoam atau plastik berbahan polystyrene. Row house bukan rumah kecil yang murahan, namun merupakan rumah dengan desain minimalis dan konsep sustainable living. Nah, kenapa row house sebegitu menariknya? Karena row house ini dibangun dengan konsep zero waste sustainable. Dan bangunannya menggunakan metode prefabrikasi. Kenapa? Untuk mengeliminasi sampah konstruksi di site dan pembangunannya yang dipercepat. Nah, row house juga menggunakan dinding bipanel untuk menghindari 2,3 ton emisi karbon dioksida jika dibandingkan dengan penggunaan batu bata. Nah, ini baru material dari dinding rumah row house. Bagaimana jika kita bisa mengurangi emisi karbon dari gaya hidup kita sehari-hari nantinya. Row house juga merupakan rumah yang hemat lahan dan hemat energi, estetik dan minimalis, dan sistem bangunan yang monolitik atau satu kesatuan sehingga bangunan ini dapat dinyatakan tahan gempa. Dan dapat dinyatakan tahan gempa tersebut karena memang sudah diuji menggunakan simulator gempa. Baik, kita akan melihat cuplikan dari pembuatan row house ini yang menjadi material dinding rumah, styrofoam yang dicacah menggunakan mesin tadi dan ditampung pada tabung besar ini. Kemudian setelah itu styrofoam tidak hanya dari styrofoam tapi ada campuran plastik biji dari polystyrene dan digiling menggunakan suhu 120 derajat Celcius sehingga menjadi satuan balok kain yang kokoh. Dan pengokohan ini juga dilapisi oleh pelapis besi baja dan lapisan tertentu. Baik, sangat menarik bukan? Styrofoam dapat menjadi bagian dari rumah kita nantinya. Nah, untuk teman-teman yang kepo atau ingin lebih jauh lagi mengenai row house, kenapa? Karena begitu menariknya kan.
styrofoam bisa menjadi salah satu bahan atau material yang sangat penting bagi kehidupan kita nantinya, karena row house ini bangunan yang begitu minimalis dan estetik. Teman-teman bisa kunjungi Instagramnya di @rowhouse.id. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.